Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Di episode yang baru, program studi harian Semua Kitab Suci ini. Kita masih akan mengupas kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab, dan saat ini sudah sampai di pasal 14. Saya mengundang Anda untuk mengambil Alkitab dan terus menyimak program ini. Jika Anda ingin menonton episode-episode sebelumnya, Anda bisa mengunjungi situs kami, semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan email di info@semuakitabsuci.com. Sekarang izinkanlah saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga untuk hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong beri judul tentang pasal 14 ini. Tentang apakah ini? Sebenarnya yang kita lihat di sini adalah apa yang hari ini disebut sebagai perang dunia. Anda lihat 9 kerajaan saling berperang, 4 lawan 5. Dari mana datangnya perang? Dari mana datangnya perang? Menurut saya ada 2 alasan, keserakahan dan kesombongan. Benar. Ini adalah hasil dari keserakahan. Bahkan pada zaman ini, dari mana datangnya perang? Mengapa orang saling bertikai? Faktanya, sistem rimba diikuti oleh manusia juga. Maksudku, mereka diperbudak oleh Kedorlaomer selama 12 tahun. Mengapa demikian? Mengapa seorang raja memperbudak kerajaan lain? Sayangnya ini tentang hati manusia yang telah berkali-kali terbukti jahat, hati yang bobrok. Kita yang memahami Alkitab tidak perlu terkejut dengan gambaran mengenai hati manusia dengan potret mengerikan ini. Karena kita memahami firman Allah dan bagaimana Allah menggambarkan hati manusia ini. Ya, kita sudah belajar dari pasal sebelumnya, yakni mengenai kebijaksanaan Abram, kesalehan Abram, yang kemudian kita telah bahas membantu menghindari terjadinya sebuah peperangan antara gembalanya dan juga gembalanya Lot. Tapi dia menyelesaikannya dengan kesalehannya ketika dia memberi Lot pilihan. Memang. Tapi di pasal ini perang telah dimulai. Anda menyebutkan ada kesombongan dan keserakahan. Ya. Perang telah dimulai. Bisakah Anda berikan gambaran raja-raja yang ikut perang tersebut? Bagaimana Lot bisa terlibat dalam peperangan ini? Ya, saya pikir meskipun perang ini membuktikan betapa sombong dan jahatnya hati manusia, akan tapi saya berpikir Allah dalam kebijaksanaannya mengizinkan terjadinya perang. Sebagai bentuk peringatan bagi Lot. Lot, kamu tidak dalam posisi yang benar. Allah tidak senang kamu berada di sini. Dikatakan dalam pasal ini, pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Mereka telah bersekutu, melawan kubu lain, dan perang dimulai. Kubu lainnya termasuk Sodom. Baik Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim itu adalah negeri-negeri jahat yang sedihnya telah dipilih oleh Lot. Tanpa mempertimbangkan caranya Allah, Lot tidak menghormati caranya Allah. Urusan mengenai bisnis, ternak, dan padang rumput dianggap lebih penting. Untuk memperjelas secara geografis, kubu pertama yang memulai perang ini terhubung ke tanah Sinear dan itu merujuk pada wilayah atas dekat dengan Irak dan juga Iran. Irak dan Iran, benar. Seluruh wilayah timur ini. Ya. Mereka memulai perang dengan Sodom dan sekutunya. Mereka ini berada di wilayah Laut Mati juga, benar. Wilayah Yordania, ke selatan dekat Edom. Dan di tengah semuanya ini, Raja Sodom ditawan dan Lot ikut dibawa. Anda mengatakan Lot dibawa mereka tidak terjadi secara acak. Baik, Anda katakan Lot dibawa bersama mereka. Saya pikir itu tidak terjadi secara acak. Harus terjadi. Itulah tujuannya. Ya. Mengapa Allah sampai mengizinkan perang terjadi?
Tentunya, burung pipit tak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa kita. Jadi jika Allah mengontrol jatuhnya burung pipit, mustahil perang antara 9 kerajaan bisa terjadi tanpa tujuan tertentu. Seperti kita tahu, tujuan perang itu adalah untuk memperingatkan Lot, Lot, kamu tidak berada di tempat yang benar. Kembali. Namun sayangnya Lot tidak mendengarkan sehingga harus terjadi ronde lain lagi yang akan kita temukan dalam pasal 19. Ronde yang bahaya dan dahsyat, dan dia luput dari itu dan diselamatkan namun harus melalui api. Ya, benar. Jadi semua yang terjadi di Sodom sudah ditentukan. Baik menjadi tawanan yang biasanya merupakan sebuah peringatan dan kelak benar. mati dalam api. Benar. Seolah Alkitab memperingatkan orang percaya, di mana saja Anda pilih selain Allah ditakdirkan untuk ditangkap dan dihanguskan. Allah berbicara melalui berbagai macam peristiwa. Dan Allah tentu saja berbicara kepada kita semua anak-anaknya. Ya. Benar. Izinkanlah saya membaca beberapa ayat seperti ayat yang ke-8. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Zeboim, Raja Negeri Bela yakni Negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, yakni melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Eleazar, 4 raja melawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, juga Lot anak saudara Abram dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Lot dan semuanya, mereka yang bersamanya, harta benda, semuanya diambil. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya. Apa yang bisa didapat orang percaya dari dunia? Bisakah dia memiliki sesuatu? Dia pergi dengan tangan kosong. Ayub tahu itu tapi dengan cara yang saleh. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tak peduli seberapa besar keinginan Anda untuk memiliki harta dunia. Pada akhirnya, entah itu akan meninggalkan Anda atau Anda akan meninggalkannya. Orang bijak akan mengumpulkan harta yang bukan di bumi, di mana ada pencuri yang akan mencurinya. Juga ngengat dan karat yang menghancurkannya dan merusaknya. Tapi saudara terkasih, kumpulkanlah bagimu harta kemuliaan di surga yang tidak akan pernah bisa hilang. Naomi berkata ketika dia meninggalkan tanah Immanuel dan pergi ke Moab, dengan tangan penuh aku pergi. Tapi dengan tangan kosong Tetapi Tuhan dengan tangan memulangkan. kosong Tuhan memulangkan. Ya. Ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbantin kepunyaan Mamre, saudara dari Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu dari Abram. Saya ingin berhenti sejenak pada ayat ini, itulah nama-nama yang indah yang perlu kita tahu artinya. Coba pikirkan frasa ini, yakni teman-teman sekutu dari Abram. Abram, dengan siapa dia bersekutu? Dengan siapa dia berteman? Orang-orang baik. Silakan Saudara Yosef. Misal kemudian datanglah seorang pelarian dan cerita hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Mungkin ini merujuk pada Eber, kakeknya. Atau mungkin karena dia menyeberang untuk datang ke tanah di seberang Efrat. Jadi ia datang dari seberang sungai. Dalam kedua kasus tersebut kita melihat Abram sebagai seorang musafir, orang yang menyeberang. Sementara itu sebelumnya tertulis, sebab Lot itu diam di Sodom. Sayangnya kita membaca pada pasal sebelumnya bahwa Lot berkemah di dekat Sodom. Tapi ini bukan lagi tenda. Karena dia sudah berdiam di Sodom, saat kita sampai di pasal 19, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dia adalah seorang hakim. Itu betul sekali, atau penguasa, dan mereka berkata demikian. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia menjadi hakim atas kita. Sayangnya, iblis tidak menunjukkan ujungnya kepada kita. Dia hanya menunjukkan kepada kita awalnya. Sebuah awal yang sederhana yang bisa dikompromikan, tapi siapapun yang berkompromi dengan hal kecil ini tak akan pernah berhenti. Itu tentang Abram yang menyeberang, orang Ibrani yang adalah seorang musafir di negeri itu. Sementara Lot berdiam di Sodom. Alkitab memberitahu kita ada 3 orang saudara Eskol dan saudara Aner. Dan ia tinggal dekat pohon-pohon tarbatin kepunyaan Mamre. Ini adalah nama yang indah. Juga mereka bersekutu dengan Abram. Itu mengingatkan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, Maka musuh orang itu pun maka musuh orang itu didamaikan pun dengannya. didamaikan untuk menjadi sekutu dengan dia. Benar. Orang-orang itu membantu Abraham
saat dia membutuhkannya. Karena cara Abram menyenangkan Tuhan, Tuhan puas dengan Abram. Eskol berarti kelompok, Aner berarti air terjun, dan Mamre artinya kekayaan. Kita lihat dalam 3 nama itu bahwa Abram tinggal di tanah kekayaan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan ini ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus, sebuah kelompok, dan penyembahan melalui Roh Kudus yang diwakili oleh air terjun bertumbuh ke arah hidup kekal. Betapa mulianya cara hidup Abram. Kita akan lihat nanti bagaimana Allah memberinya hadiah yang sangat besar saat menyempahkan diri pada Abraham. Sejauh yang kita tahu, hanya Abraham yang makan bersama-sama dengan Allah. Allah makan di rumah Abraham. Tentu saja bukan karena Allah butuh makanan. Tapi Abraham adalah orang yang merasa butuh menyambut Tuhan di rumahnya dan merasa terhormat untuk menjamunya. Betapa besar perbedaan antara Abraham dan Lot. Kita menemukan pelajaran dalam arti nama Abram. Abram, Bapa yang ditinggikan. Benar. Seperti ia sedang menjalani keunikannya, memandang ke arah atas, Benar. ke surga, tempat bagiannya berada. Pada akhir pasal kita akan lihat bagaimana Abram membenci hal-hal rendah itu. Benar. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi. Baik, kita jeda sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Di sini pada ayat 14 kita melihat bahwa Abraham memiliki 318 hamba yang dilatih untuk berperang. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang sisi kehidupan Abraham ini? Pertanyaan bagus. Abram dikenal sebagai orang yang cinta damai. Tentu saja dia tidak ingin bertengkar dengan Lot. Tapi ini sisi yang berbeda. Dia membawa hamba-hambanya untuk berperang dan kemudian menang. Ceritakan tentang hal ini. Ini normal bagi kepala suku manapun. Tapi yang menarik perhatian saya adalah Abram menaklukkan 4 raja pemenang yang membuktikan kekuatannya yang besar. Alih-alih mengatakan kekuatan besarnya, izinkan saya mengatakan apa yang saya simpulkan dari Ibrani 11 ayat 33 yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Benar. Jadi ini bukanlah kekuatan dari 318 hamba terlatih karena menurut saya mereka tidak sepadan dalam menghadapi 4 raja. Benar. Mereka menaklukkan 5 raja. Maksudku, bisakah dia menang hanya dengan 318 orang? Faktanya dia memenangkan sesuatu yang lain. Melalui iman. Karena dia unggul dalam iman yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Itu menarik perhatian saya. Abram menyelamatkan Lot 2 kali, yang pertama ada di sini di pasal 14 dan kedua kalinya ada di pasal 18 ketika Tuhan mengunjunginya. Abraham menjadi perantara atas nama Lot dan keponakannya. Jadi bagian ini Abram menang dengan pedang dan yang berikutnya dengan doa. Pedang merujuk pada firman Allah, terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Seolah-olah orang beriman dapat menyelamatkan kawan seimannya dengan 2 cara. Dengan memberitakan firman Allah kepadanya menggunakan pedang atau dengan bersyafaat dan berdoa. Benar. Baginya seperti dilakukan Abram di pasal 19. Luar biasa. Dibawanyalah kembali Lot dan juga harta bendanya dan juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Abraham membawa Benar. saudaranya dan semuanya kembali. Sekarang saya ingin pindah ke ayat 17 dan berhenti pada bagian yang sangat penting dalam pasal ini. Keluarlah Raja Sodom menyongsong dia untuk bertemu dengan Abraham. Ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Kemudian Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan Abram memberi 1/10 dari semuanya. Saya ingin bertanya, pada kunjungan dan pertemuan itu, pertemuan dengan Melkisedek, siapakah Melkisedek? Apa yang dilakukan? Apa kisahnya? Dari mana asalnya? Apa hubungannya dengan Abraham, Saudara Yosef? Faktanya Alkitab sama sekali tidak menyebut siapa dia. Maksud saya, tidak disebutkan silsilah atau dari ras apa dia berasal. Itu mengajari kita bahwa Allah memiliki saksi meskipun mungkin kita tidak mengenal mereka.
Di setiap negara ada orang yang punya hubungan sejati dengan Allah. Kita tidak harus selalu tahu dan mengenal tentang mereka. Allah benar-benar berdaulat dan Dia berhubungan dengan orang-orang dengan cara yang berada di luar nalar kita. Tapi sepertinya Melkisedek punya pengetahuan yang nyata tentang Allah. Dialah orang pertama yang mengumumkan nama baru ini, yakni Allah yang Maha Tinggi. Pencipta langit dan bumi yang pertama menyebutkan ini adalah Melkisedek. Tapi saya juga memperhatikan hal lain, saudara ayat. Inilah keagungan Alkitab. Untuk Melkisedek, tentang dia yang sedikit tuliskan ini, memang sangat sedikit. Iya. Hanya 3 ayat dalam kitab Kejadian 14 ini. Benar. Itu dia. Kemudian ratusan tahun setelah itu, ketika kita tiba di Mazmur pasal 110, Engkau adalah di mana imam. kita menemukan ayat lain, itu benar-benar hanya 4 ayat di seluruh perjanjian lama. Nantinya penulis surat Ibrani menjelaskan hal ini. Oke. 5, 6, dan 7, penulis mengajari kita tentang Melkisedek dalam 3 pasal. Jika kita ingin mengupas surat Ibrani 5, 6, dan 7, 3 jilid besar tidak akan cukup. 3 ayat harus dijelaskan dalam 3 pasal. Kita butuh 3 jilid untuk mengupasnya secara tuntas, betapa hebatnya firman Allah. Seperti yang bisa kita lihat, penulis surat Ibrani berfokus pada apa yang dicatat dalam kitab Kejadian. Ini tidak dicatat juga dalam Benar. Kejadian. Orang terkadang bingung dalam surat Ibrani 7 ketika Melkisedek dinyatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Tidak berbapa, apa Seolah-olah artinya? dia adalah seorang. Seolah-olah dia adalah Iya. seorang yang tiba-tiba turun dari surga, sama sekali tidak punya ayah, ibu, silsilah. Alkitab tidak menyebutkan silsilahnya dalam kitab Kejadian yang merupakan kitab daftar silsilah. Kenapa begitu? Supaya dia akan menyerupai anak Allah dalam kerajaannya. Karena Kristus tidak mengambil kerajaannya dari raja sebelumnya. Dia juga tak menyerahkannya kepada siapapun setelah itu. Ini berarti peraturan Melkisedek hanya merujuk pada satu imam. Saya terkejut dengan yang disebut sebelumnya, tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini tidak bisa berlaku. Karena Pada hanya manusia. bisa melibatkan satu imam saja. Siapakah satu-satunya imam ini? Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi fokusnya di surat Ibrani pasal 5, 6, dan 7. Itulah yang dinyatakan dalam Mazmur 110 ayat 4, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kita semua tahu bahwa jabatan raja itu milik satu suku. Ya. Dan imamat milik suku lain. Tepat, Jabatan raja untuk suku Yehuda dan imamat milik suku Lewi. Mereka tidak bisa dicampur. tidak mungkin. Tetapi dikatakan tentang satu orang, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. peraturan Melkisedek. Tadi Anda bilang ini tidak dapat dikatakan kepada manusia manapun. Tidak bisa. Jadi apa yang dikatakan berkali-kali pada beberapa acara keagamaan tentang seseorang, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek sebenarnya adalah bentuk penipuan dan pengalihan dari pribadi Kristus. Karena menurut surat Ibrani kata-kata ini hanya merujuk pada Kristus. Bagaimana Kristus memiliki jabatan raja dan imam sekaligus? Dikatakan juga dalam surat Ibrani 8, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Saya juga nyatakan, kalau menurut hukum Taurat, Yesus bukan imam, tidak mungkin. Karena seperti yang disebutkan, imam menurut hukum Taurat berasal dari suku Lewi. Jabatan raja berasal dari suku Yehuda. Dari manakah suku Kristus berasal? Dia berasal dari suku Yehuda yang tidak dinyatakan Musa terkait tentang imamat sama sekali. Ini membuktikan bahwa Kristus adalah imam untuk selama-lamanya. Bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Apa yang dikatakan tentang Kristus dalam kerajaan 1000 tahun? Dalam kitab Zakaria pasal 6, Ya, dikatakan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya, di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Jadi dia akan menjadi raja. dan imam. Itu yang akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahunnya Kristus. Kita juga bisa melihat hal yang menakjubkan. Dikatakan dalam Ibrani 7, menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem. yaitu Raja Damai Sejahtera, tidak mungkin sebaliknya. Karena Yesus pertama-tama adalah Raja Kebenaran pada kedatangannya pertama. Dia meletakkan pilar-pilar kebenaran. Saat kedatangannya yang kedua kali dia adalah Raja Damai. Ya, Betapa menakjubkannya firman Allah, aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. karakter Melkisedek sangat bernilai dan layak dipelajari. Jadi kami akan meninggalkannya sebagai PR bagi para pemirsa.
yang juga merujuk pada pribadi Kristus Benar. menurut Ibrani 7 dan Mazmur 110. Juga Ya. Melkisedek termasuk pelajaran tentang ajaran simbolis dalam firman Tuhan karena Benar. dia dibandingkan dengan anak Allah. Ini juga keagungan dari Alkitab ketika menyebut nama dan juga arti namanya, juga ketika memilih untuk tidak menyebutkan silsilah Benar. siapa ayah dan ibunya, dari mana asalnya Ya. Melkisedek. Ya. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Amin. Ayat 18 menyatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, seorang imam Allah yang maha tinggi. Apa yang kita pelajari dari pertemuan Melkisedek dan Abram setelah mengalahkan para raja? Allah pastinya adalah penguasa atas peristiwa dan orang. Ya. Dia memiliki kendali atas berbagai peristiwa, seluruh kisah perang yang terjadi ini. Dia memiliki tujuan dalam itu. Dia mengontrol waktu supaya Melkisedek datang kepada Abram tepat sebelum Raja Sodom mendatangi Abram dengan tawanannya. Ceritakan lebih banyak tentang ini. Dalam ayat 17 dikatakan, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia. Di ayat 21 kita baca, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Jadi dia keluar, tapi sebelum dia sampai dan berkesempatan untuk berbicara di ayat 21, di ayat 18, 19, dan 20 disebutkan bahwa Melkisedek melakukan 3 hal. Oke. Yang memberikan, lalu ia berbicara sedikit, dan akhirnya dia menerimanya. Dia membawakan roti dan anggur. Di dalam Alkitab selalu kita baca tentang roti dan anggur. Dalam praktek terbesar gereja, kita baca mengenai roti dan anggur muncul bersamaan. Iya. Lalu kita baca secara profetik, Yakub diam tidak terganggu dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langit yang menitikkan embun. Pada akhir pasal 9 kitab Zakaria dinyatakan teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Itulah yang dilakukan oleh Raja Melkisedek. Tapi setelah itu dikatakan dalam ayat 19 kalau Melkisedek memberkatinya, lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Abram adalah murid yang sangat pintar. Begitu dia mempelajari kalimat Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dia langsung gunakan dalam jawabannya kepada Raja Sodom. Ia berkata, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Tapi Melkisedek juga melakukan hal yang lain. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi, dia seolah-olah berkata kepada Abram, jangan takut. Karena Allah yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu adalah Allah yang maha tinggi, yang tidak bisa ditaklukkan. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Tampaknya saat itu Melkisedek muncul untuk memberikan dukungan kepada Abram sebelum Raja Sodom memberikan penawaran kepadanya. Abram diimunisasi. Sudah mengimunisasi Abram. Sepertinya Tuhan memberi kita pertolongan saat dibutuhkan. Benar. Ini adalah pelayanan imamat Kristus. Benar. Saya sangat terkesan dengan cara Melkisedek pertama kali memberi kepada Abram Ya. roti dan anggurnya. Ya. Dia menerima dari Abram persepuluhan. Tapi ia memberkati Abram. Ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah Yang lebih tinggi. diberkati oleh Benar. yang lebih tinggi karena Melkisedek merujuk pada Kristus Tepat sekali. yang adalah imamat menurut peraturan dari Melkisedek. Izinkan saya membaca apa yang terjadi selanjutnya pada Raja Sodom, kemudian saya akan bertanya. Dikatakan dalam ayat ke-21, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Berkatalah Abram pada Raja Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, akulah yang membuat Abram kaya. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan bagian orang-orang yang pergi bersama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya. Bagaimana Anda memandang Raja Sodom dan tawarannya terkait dengan peperangan rohani yang sedang terjadi dengan orang percaya sekarang? Nah, tawarannya bermuara pada ini. Beri aku orangnya dan ambil uangnya. Itulah yang digunakan iblis. Saya bersedia memberikan harta seluruh dunia, tapi beri aku jiwa. Faktanya, penawaran ini benar-benar ditolak oleh orang beriman.
Pada akhir pasal, kita melihat Abram memberi dengan senang hati dan menolak untuk mengambil secara terus-menerus. Kepada siapa dia memberi dengan senang hati? Melkisedek. Dia memberi Melkisedek perpuluhan dari semuanya dengan kegembiraan. Ketika Raja Sodom seolah-olah berkata padanya, beri aku orangnya, dan uangnya menurut hukum Hammurabi menjadi milikmu. Dia menjawab, aku takkan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Karena dua alasan. Karena saya memiliki hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi kenapa saya harus mengambil darimu? Sementara saya tahu siapa pemilik langit dan bumi. Selain itu, saya tidak melakukan apapun untuk mendapatkan imbalan karena musuh yang diserahkan ke tangan saya bukanlah karena kekuatan atau kepintaran saya sendiri. Juga bukan karena 318 hamba. Tapi karena Allah yang Maha Tinggi, dialah yang menyerahkan musuhku ke tanganku. Jadi saya tidak pantas mendapatkan apa-apa. Betapa menakjubkan pria yang mulia itu. Saat Lot mengejar kekayaan Sodom, semua kekayaan Sodom malah mengejar Abram. Tetapi Abram malahan menolaknya. Hanya orang yang tangannya penuh dengan karunia surgawi yang bisa berkata tidak. Baik, Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Kita dengar Tuhan komentar memberkati. dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Abram menyelamatkan Lot 2 kali, pertama di pasal 14 menggunakan pedang, yang merujuk pada pedang roh yaitu firman Allah. Yang kedua kali dalam pasal 18 ketika ia bersyafaat dan berdoa untuk Lot, Sodom, dan Gomora. Ini adalah dua cara yang kita bisa pakai untuk mendekatkan mereka yang jauh kepada Tuhan, yaitu dengan memberitakan firman Tuhan dan dengan bersyafaat bagi mereka. Kekuatan tidak ada pada alat atau senjata atau hamba yang terlatih. Bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ada tertulis, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Hanya hati yang penuh dengan Kristus yang membenci madu dunia ini dan bisa mengalahkan iblis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda, Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda, jika Anda memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan Yesus Kristus, dan jika Anda takut kalah dalam peperangan rohani yang harus Anda lakukan, isilah perut rohani Anda terlebih dahulu. Kuatkanlah dan isilah hati, pikiran, dan perut rohani Anda, hingga memadai untuk mendukung Anda dalam peperangan rohani ini. Apa yang terjadi dengan Abram? Melkisedek datang untuk menyelamatkan dan mendukungnya sebelum dia menghadapi tawaran Raja Sodom. Kita tahu dari surat Ibrani 7 seperti yang kita pelajari dalam episode ini, Melkisedek itu adalah tidak lain simbol dari Tuhan Yesus. Melkisedek membawa roti dan anggur yang berarti persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat Anda menerima dari tangannya, dipelihara dengan firman-Nya, dan melekat padanya, maka ketika dunia menawarkanmu segala harta bendanya, Anda bisa berkata, saya menolaknya dengan sepenuh hati. Kapan Anda bisa mengatakan tidak pada hadiah dunia? Hanya ketika hati dan pikiran dan tangan Anda dipenuhi dengan karunia dari surgawi. Melekatlah pada Tuhan. Puaslah dengan firman Tuhan. Hendaklah segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.